Wow, adakah ini benar guys? Dikatakan Malaysia mengajak Indonesia untuk memblok ekspor sawit ke Uni Eropah. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Din Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan dulu kepada channel ini. Klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, kita zoom sedikit kepada tajuk yang kita akan react hari ini. Dimana kalau kita tengok dikatakan di channel Obrolan Panas. Dimana kalau kita tengok judul video yang kita react, dikatakan Malaysia mengajak Indonesia untuk memblok, untuk mengekspor bahan-bahan kelapa sawit ke Uni Eropah. Adakah ini benar guys? Jom kita tonton dulu video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom kita tonton video ini dulu. Halo Sobat Baku, hantam benua biru Eropa kini mulai berulah lagi terhadap bahan ekspor kita. Setelah nikel, kini sawit. Bahkan saking panasnya, negara tetangga kita Malaysia mengajak Indonesia memblokir ekspor CPO ke Uni Eropa sebagai bentuk balas dendam terhadap peraturan deforestasi yang diberlakukan Uni Eropa. Malaysia sendiri termasuk dalam negara pengekspor sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Tentu saja, jika kita satu suara, maka aturan-aturan ekspor sawit bisa kita lawan bersama. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging, hingga produk turunannya yang masuk ke Uni Eropa termasuk dari Indonesia harus terlebih dahulu melakukan uji tuntas bebas deforestasi. Ini tentu akal-akalan Uni Eropa agar produk minyak nabati dari Amerika, dari sekutunya lah yang akan dipakai, ya kan? Padahal harga minyak nabati sawit lebih rendah dari minyak nabati produksi mereka. Syarat ini merupakan syarat yang cukup sulit dan tentu akan mempersulit pasokan minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia karena sudah pasti kebun sawitnya merupakan hasil dari pembukaan hutan. Dengan masa iya perumahan BTN dengan digusur jadi kebun sawit dengan salam. Aturan yang dibuat oleh Uni Eropa ini sudah masuk ke dalam kategori pemaksaan. Akibat dari aturan ini, Malaysia kini mengancam untuk menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa. Menteri Komoditas Malaysia, Fadilah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi tersebut. Uni Eropa sendiri mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,9 juta ton, lalu sebanyak 4,7 juta ton atau 18% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2021. Volume ekspor CPO ke Eropa ini terdistribusi ke 27 negara, sehingga sebenarnya pasar CPO dari Uni Eropa itu cukup kecil. Uni Eropa yang akan dirugikan sendiri dengan aturan tersebut. Pasalnya aturan ini otomatis akan membuat harga bahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Udah listrik naik, ya kan, gas naik, iuran BPJS naik, kini minyak goreng naik lagi, ya kan. Masa iya nanti suami ragil di Jerman mau fried chicken, malah direbuskan ayam kampung, ya kan? Ya, salah. Jika CPO minyak sawit diputus, maka industri Eropa yang menggunakan minyak nabatilah yang akan kesulitan. Sebenarnya Indonesia tidak perlu khawatir jika digugat Uni Eropa di WTO karena CPO sendiri memang ditolak masuk oleh WTO karena alasan lingkungan. Maka dari itu, jika Indonesia memilih untuk memblokir ekspor CPO ke Uni Eropa, tidak ada alasan untuk Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping kebun sawit Tok Dalang
di Sabah. Saya pinjam jagung, gabah, tele, hutang kepada tetangga saya. Saya nekat seperti itu. Setelah saya nekat, nggak kesampaian. Guys, kalau kita tengok semua apa yang berlaku mengenai sawit ini adalah dikatakan diskriminasi sawit. Ini Europe, khususnya Eropah lah, kepada pengekspor utama kelapa sawit iaitu Indonesia dan juga Malaysia. Kalau kita tengok, Malaysia dan juga Indonesia merupakan pengekspor utama kelapa sawit dunia, guys. Di mana kedua-dua negara ini menyumbang kepada pengekspor utama kelapa sawit. Dan kalau kita tengok yang menerima ekspor daripada kelapa sawit Indonesia dan juga Malaysia ini adalah semua negara-negara besar. Kalau kita tengok seperti Amerika Syarikat, China dan ada beberapa negara-negara yang besar yang lain menerima dan juga pengekspor utama kelapa sawit daripada Indonesia dan juga Malaysia. Di mana kalau kita tengok Malaysia dan juga Indonesia dikatakan akan membuat satu jalinan kerjasama di dalam diskriminasi ataupun di dalam pembentukan ekspor kelapa sawit. Sebab seperti apa yang kita faham, Indonesia dan juga Malaysia merupakan pengekspor utama. Jadi jika kedua-dua negara ini bergabung dan akan membentuk satu kesefahaman di dalam hala tuju mengekspor khususnya kelapa sawit, tidak mustahil Indonesia dan juga Malaysia mampu untuk mengawal harga setiap pengekspor bahan-bahan kelapa sawit keluar daripada negara Indonesia dan juga Malaysia. Ialah siapa yang tidak mahu dapat mengawal harga. Jadi jika negara Indonesia dan juga Malaysia dapat mengawal setiap nilai-nilai ekspor khususnya kelapa sawit keluar daripada Malaysia dan juga Indonesia, tidak mustahil setiap harga untuk kelapa sawit Indonesia dan juga Malaysia boleh ditentukan. Dan selepas daripada itu, tidaklah dikatakan nilai ekspor kelapa sawit yang dikeluarkan daripada Malaysia dan juga Indonesia dikatakan sangat-sangat rendah dan harga sawit turun. Dan selepas daripada ini, kita tidak akan dengar lagi, guys. Jika betullah Indonesia dan juga Malaysia mampu untuk memegang harga nilai ekspor kelapa sawit, tidak mustahil harga kelapa sawit di Indonesia dan juga Malaysia akan terus meningkat. Dan apabila meningkat, ini sebenarnya dapat membuka lagi peluang pekerjaan dan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat di Indonesia dan juga Malaysia. Itu sebenarnya yang kita sebagai rakyat perlukan, guys. Kita fikir-fikirkan dan kita renungkan kepada semua masyarakat Indonesia dan juga Malaysia. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang just tengok dari tadi belum lagi klik button subscribe. Tunggu apa guys? Please klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.